Halo sahabat GKI, dimanapun saudara berada, semoga dalam keadaan yang baik. Jumpa lagi dalam acara Sapaan Gembala GKI bersama saya Enos Bayu Setiadi, Pendeta GKI Masaran Sragen. Saya akan membacakan firman Tuhan dari 1 Samuel 13 ayat yang ke-13. Perbuatanmu itu bodoh. Engkau tidak mengikuti perintah Tuhan Allahmu yang diperintahkannya kepadamu. Sebab sedianya Tuhan mengokohkan kerajaanmu atas orang Israel untuk selama-lamanya. Sahabat GKI, sekitar abad 13 sampai 14 Masehi pernah terjadi sejarah kelam pada kucing. Paus Gregorius IX pernah membuat keputusan bahwa kucing adalah jelmaan iblis, terutama kucing berwarna hitam, dan menganggap akan membawa nasib buruk jika tidak dimusnahkan. Masyarakat yang kala itu percaya pada Paus langsung menangkap dan membunuh kucing-kucing. Apa yang mereka lakukan tidak menyadari bahwa hal itu mengundang bahaya yang mengerikan yang akan merenggut nyawa jutaan orang. Pembantaian terhadap kucing kala itu adalah salah satu terbesar yang pernah dilakukan oleh orang-orang di Eropa. Mereka membunuh predator alami tikus sehingga perkembangan tikus tidak terkendali. Sehingga tikus yang terinfeksi berkeliaran kemana-mana dengan bebas. Hal tersebutlah yang membawa pemicu wabah pes yang menewaskan sepertiga penduduk Eropa. Betapa berdampaknya sebuah keputusan pada kehidupan manusia. Keputusan yang matang dan bijak dapat berdampak kehidupan yang baik. Sebaliknya keputusan yang sembrono dapat mendatangkan bencana. Setiap hari kita berpikir, mempertimbangkan keputusan-keputusan yang akan diberikan. Seberapa penting kita benar-benar memikirkan keputusan yang hendak kita ambil, sehingga bisa berdampak baik pada kehidupan, tidak hanya pada diri kita sendiri, namun juga pada kehidupan orang lain. Sebaliknya, jikalau kita tidak berpikir dengan hikmat dan benar-benar, maka keputusan kita bisa salah dan mendatangkan bencana bagi orang lain. Hal inilah yang juga terjadi pada Raja Saul kala salah mengambil keputusan yang berdampak buruk bagi dirinya dan bangsa Israel. Saat itu Raja Saul dan tentara Israel terjepit saat melawan bangsa Filistin. Saul menanti Samuel untuk mempersembahkan korban sebagai representasi kehadiran Tuhan. Namun karena ketidaksabaran Saul menantikan hadirnya Samuel, maka ia nekat mengambil alih tugas keimanan yang seharusnya tidak boleh dilakukan oleh Saul. Saul mempersembahkan korban bakaran. Saul tidak percaya kepada Tuhan. Lalu Samuel mengatakan kepada Saul, "Perbuatanmu itu bodoh. Engkau tidak mengikuti perintah Tuhan Allahmu." Saudara, keputusan yang didasari atas ketidaksabaran Saul ini, maka dirinya dan bangsa Israel harus mengalami dampak buruk. Dalam keadaan dan situasi yang genting serta menakutkan, saat itulah diri kita diuji. Apakah kita dapat mengambil keputusan yang tepat atau salah? Apakah kita tetap konsisten pada kehendak Tuhan yang membawa kita pada kebaikan dan kehidupan? Kita belajar dalam situasi apapun senantiasa mengandalkan hikmat dan kebijaksanaan dari Tuhan. Sehingga setiap keputusan yang kita ambil bisa berdampak baik. Hikmat Tuhan akan menolong kita mempertimbangkan dampak dari keputusan yang kita buat.
Karena kita selalu berharap keputusan yang kita ambil tidak membawa kita pada bencana atau keburukan, namun kebaikan. Tidak hanya pada diri kita sendiri, tetapi juga kepada sesama. Hikmat yang dari Tuhan juga menolong kita untuk mampu tetap mengandalkan Tuhan, sehingga kita tidak pernah salah arah. Selamat mengandalkan Tuhan dalam setiap keputusan hidupmu. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur firman-Mu menolong dan menyadarkan kami. Setiap saat seringkali kami mengambil keputusan. Kami memohon kiranya Tuhan yang menuntun, memampukan kami untuk memiliki hikmat dan kebijaksanaan, serta mengandalkan Tuhan sepenuhnya. Supaya dalam setiap pemikiran, pertimbangan, bahkan keputusan-keputusan yang kami ambil, senantiasa membawa kami pada kebaikan. Kiranya Tuhan yang menolong setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.